Shalom saudara, berjumpa lagi bersama saya Henry Simamora dalam kuliah auditing bab 4 bagian yang keempat. Bagian keempat ini merupakan kelanjutan dari bagian 3. Kalau dalam bagian 3 sebelumnya kita telah membahas tentang prosedur audit, diantaranya pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Maka pada bagian keempat, bab 4 ini, kita akan masih melanjutkan beberapa prosedur audit lainnya yang mencakup pengecekan dokumen atau vouching, penelusuran dokumen atau tracing, lalu dilanjutkan juga dengan pelaksanaan ulang, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, dan beberapa prosedur audit lainnya. Pada akhir bagian 4, bab 4 ini, kita akan membahas tentang pemilihan prosedur audit yang tepat dan penautan prosedur audit dengan bukti audit. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita. Selamat mengikuti. Tipe prosedur audit berikutnya adalah pengecekan dokumen. Pengecekan dokumen atau vouching ialah pemeriksaan dokumen yang berfungsi sebagai basis pencatatan transaksi. Pengecekan atau pencocokan dokumen mendukung tujuan asersi keberadaan dan melibatkan perunutan balik sebuah pembukuan akun buku besar ke permulaan transaksi atau peristiwa. Karena tujuan prosedur pengecekan dokumen adalah untuk memperoleh bukti tentang pos tercatat di dalam catatan akuntansi, maka arah pencarian dokumen pendukung adalah esensial. Untuk pengecekan dokumen, arah pengujiannya dari pos tercatat ke dokumentasi pendukung. Pengecekan dokumen melibatkan 1. Memilih entry jurnal dalam catatan akuntansi, dan 2. Memperoleh dan menginspeksi dokumentasi yang berfungsi sebagai basis entry terkait guna menentukan kesahihan dan akurasi transaksi-transaksi yang tercatat. Pengecekan dokumen dipakai secara ekstensif untuk mendeteksi lebih saji dalam catatan akuntansi. Contoh, untuk mengumpulkan bukti guna menentukan apakah penjualan tercatat benar-benar terjadi, auditor dapat mengecek dokumen penjualan ke dokumentasi pendukung seperti laporan pengiriman barang. Pengecekan dokumen juga acap kali dipakai untuk memperoleh bukti penambahan tercatat ke aset tetap sepanjang tahun berjalan. Dengan pengecekan dokumen pembelian tercatat dari aset tetap ke dokumen pendukung seperti faktur pemasok, auditor dapat mengumpulkan bukti perihal apakah pembelian tersebut terjadi yang merupakan asersi keberadaan atau keterjadian, apakah angka yang tercatat adalah benar yang merupakan asersi penilaian atau lokasi, apakah aset merupakan milik klien yang merupakan asersi hak dan kewajiban, dan apakah unsur yang dibeli sudah diklasifikasi sebagai aset tetap yang merupakan asersi penyajian dan pengungkapan. Kalau melakukan pengecekan dokumen transaksi, auditor harus waspada terhadap dokumen yang hilang. Sekiranya klien tidak mampu menemukan dokumen pengiriman untuk mendukung penjualan yang tercatat di dalam jurnal penjualan, maka transaksi itu barangkali fiktif. Asersi kelengkapan lebih sukar diuji melalui pengecekan dokumen, karena pengujian kelengkapan menuntut auditor untuk mencari bukti unsur-unsur yang tidak tercatat. Pengecekan dokumen dimulai dengan unsur-unsur yang sudah tercatat dan biasanya tidak akan sanggup menyingkap transaksi atau akun yang tidak tercatat.
Kendati pun demikian, auditor dapat memakai pengecekan dokumen dalam situasi tertentu guna menguji asersi kelengkapan. Sebagai umpama, auditor dapat memilih penjualan yang tercatat setelah akhir tahun dan mengecek dokumennya ke faktur penjualan dalam rangka menentukan apakah penjualan itu memang seharusnya dicatat pada tahun sebelumnya, yakni menyangkut asersi kelengkapan. Pada umumnya, tes dokumen untuk unsur yang tidak tercatat memerlukan prosedur audit lainnya, yakni penelusuran dokumen atau tracing. Penelusuran dokumen. Penelusuran dokumen atau tracing adalah mengikuti dokumen sumber ke pencatatannya dalam catatan akuntansi. Auditor melakukan prosedur ini dengan memilih dokumen sumber, misalnya faktur penjualan atau laporan pengiriman barang, dan menelusurinya melalui sistem akuntansi ke pencatatan akhirnya di catatan akuntansi, seperti jurnal dan buku besar. Ketika melakukan penelusuran dokumen, auditor tidak boleh lengah terhadap transaksi yang belum dicatat di buku perusahaan. Contoh, apabila auditor dapat menemukan surat pesanan pembelian, faktur penjualan, dan dokumen pengiriman, namun tidak menemukan adanya transaksi yang dicatat dalam jurnal penjualan, maka pencatatan transaksi tersebut tidaklah lengkap. Penelusuran dokumen mendukung atau menguatkan tujuan asersi kelengkapan. Dalam penelusuran dokumen, arah pengujiannya berlawanan dengan pengecekan dokumen atau vouching. Maka dari itu, auditor kerap kali memakai penelusuran dokumen untuk menguji asersi kelengkapan. Gambar 4.11 menampilkan perbedaan antara prosedur penelusuran dokumen dengan pengecekan dokumen, sedangkan gambar 4.12 mengilustrasikan aplikasi tersebut, aplikasi prosedur pengecekan dan penelusuran dokumen pada transaksi penjualan. Kita lihat di sini gambar 4.11, pengecekan dokumen dan penelusuran dokumen. Pada bagian atas kita lihat pengecekan dokumen, yakni vouching, sedangkan pada bagian bawah kita lihat penelusuran dokumen atau tracing. Pada pengecekan dokumen, asersi yang ingin dituju adalah asersi keberadaan atau keterjadian, sedangkan pada penelusuran dokumen, asersi yang dituju adalah asersi kelengkapan. Pada vouching atau pengecekan dokumen, kemungkinan yang muncul adalah salah saji karena tindakan. Sedangkan pada penelusuran dokumen, kemungkinan yang dicari adalah salah saji karena kelalaian. Pada sisi kiri kita lihat dokumen sumber, pada sisi kanan kita lihat buku besar dan jurnal. Pada penelusuran dokumen dimulai dari dokumen sumber menuju ke jurnal, panahnya menuju ke jurnal atau buku besar. Sedangkan pada pengecekan dokumen atau vouching dimulai dari buku besar atau jurnal lalu menuju ke dokumen sumber. Pada gambar 4.12 kita lihat perbedaan antara vouching dan tracing untuk transaksi penjualan. Pada kotak paling atas kita lihat laporan keuangan, buku besar, lalu ke jurnal penjualan. Dari sini masuk ke dokumen pengiriman, faktur penjualan,
dan surat pesanan pembelian. Ketiga bagian ini merupakan dokumen pendukung, yakni dokumen pengiriman, faktur penjualan, dan surat pesanan pembelian. Ini semua berkaitan dengan transaksi penjualan, spesifik untuk transaksi penjualan. Pada sisi kiri kita lihat arah penelusuran dokumen atau tracing. Pada sisi kanan kita lihat arah pengecekan dokumen atau vouching. Dalam tracing kita lihat arahnya dari sini, dari dokumen-dokumen sumber, baik berupa surat pesanan pembelian, faktur penjualan, maupun dokumen pengiriman, arahnya ke atas menuju jurnal penjualan dan buku besar. Sedangkan untuk pengecekan dokumen, arahnya dari atas ini, dari buku besar, jurnal penjualan, lalu dilakukan pengecekan ke dokumen sumbernya, yakni dokumen pengiriman, faktur penjualan, dan surat pesanan pembelian. Jadi ada dua arah yang berbeda untuk penelusuran dokumen ke atas, sedangkan untuk pengecekan dokumen vouching dari jurnal buku besar lalu mengarah ke dokumen sumber. Jadi gambar 14 ini merupakan perbandingan antara vouching dan tracing khusus untuk transaksi penjualan. Penelusuran dokumen mampu menguji kelengkapan atau asersi kelengkapan karena auditor memulainya dari dokumen sumber yang mesti menghasilkan transaksi atau angka tercatat pada catatan akuntansi. Dengan mengikuti dokumen sumber kecatatan akuntansi, auditor menggali bukti perihal apakah unsur tertentu sudah dicatat atau belum. Dokumen sumber yang belum dicatat menunjukkan atau mengindikasikan salah saji asersi kelengkapan, asersi pengungkapan dan penyajian, serta asersi penilaian atau alokasi dapat pula diuji dengan penelusuran dokumen atau tracing. Karena auditor tidak hanya menentukan bahwa sebuah unsur dicatat, tapi juga dicatat dengan angka yang benar, maka asersi penilaian atau alokasi diperiksa melalui penelusuran dokumen. Lebih daripada itu, jika auditor menemukan bahwa unsur tertentu dicatat pada akun yang keliru, ia sebenarnya sekaligus mengidentifikasi salah saji dalam asersi penyajian dan pengungkapan. Pelaksanaan ulang. Jenis prosedur audit yang kelima adalah pelaksanaan ulang. Prosedur yang lazim dipakai auditor untuk mengumpulkan bukti adalah pelaksanaan ulang atau reperformance terhadap aktivitas-aktivitas klien yang diperlukan dalam proses akuntansi. Pada dasarnya, auditor mendapat bukti tentang aktivitas-aktivitas klien dengan mengulang aktivitas tersebut dan membandingkan hasilnya dengan hasil klien. Pelaksanaan ulang melibatkan pengecekan ulang sebuah sampel dari komputasi dan transfer informasi yang dibuat oleh entitas selama periode yang diaudit. Pengecekan ulang komputasi terdiri atas pengujian akurasi matematis klien. Hal ini melibatkan prosedur seperti penjumlahan faktur penjualan dan persediaan, penambahan catatan jurnal dan buku pembantu, dan pengecekan kalkulasi beban penyusutan dan beban bayar di muka. Pengecekan transfer informasi terdiri atas penelusuran angka-angka rahasia, contohnya penjualan dan gaji eksekutif puncak, tatkala informasi yang sama direkam di satu atau beberapa tempat
apakah dicatat pada angka yang sama setiap waktunya. Contoh, auditor pada umumnya melakukan pengujian terbatas guna memastikan bahwa informasi dalam jurnal penjualan sudah memasukkan pelanggan yang benar dan dengan angka yang tepat di catatan buku pembantu piutang usaha, serta dirangkum secara akurat di buku besar. Karena prosedur pelaksanaan ulang melibatkan pengulangan sesuatu yang sudah dilakukan oleh klien sebelumnya, maka prosedur ini boleh dipakai sebagai tes substantif maupun tes kendali atau tes kontrol. Pelaksanaan ulang berfungsi sebagai tes kendali manakala auditor melakukan ulang prosedur kendali untuk menentukan apakah pelaksanaan sebelumnya sudah efektif atau belum. Contoh, seandainya auditor menjumlah ulang sampel faktur yang sudah dijumlah yang diberi inisial oleh kerani klien dan menemukan kesalahan, hal itu menjadi pertanda bahwa kendali atau kontrol tidak berfungsi dengan baik. Tersedia berbagai rupa contoh prosedur pelaksanaan ulang untuk tes substantif. Auditor sering menghitung kembali beban penyusutan ataupun laba per lembar saham selama periode tertentu dan membandingkan hasilnya dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh klien. Auditor bisa pula menguji akurasi matematis persediaan dengan menghitung ulang unsur-unsur persediaan. Penghitungan ulang seperti ini menekankan asasi penilaian dan alokasi. Prosedur audit yang keenam adalah pengamatan. Pengamatan atau observation, atau bisa juga observasi, berarti bahwa auditor menyaksikan aktivitas-aktivitas fisik klien. Contoh, auditor dapat mengamati penghitungan persediaan yang dilakukan oleh klien dengan tujuan menilai level pengawasan yang dijalankan oleh klien. Di samping itu, beberapa kebijakan dan prosedur hanya dapat diverifikasi melalui pengamatan atau observasi disebabkan pelaksanaannya tidak meninggalkan bukti dokumenter. Contoh, kontrol seperti itu meliputi pemisahan-pemisahan tugas yang benar dan kompetensi personalia. Observasi karyawan-karyawan klien yang melakukan penghitungan fisik persediaan dapat memberikan pengetahuan tangan pertama untuk menolong auditor menilai kecukupan penghitungan persediaan. Pengamatan terhadap para karyawan yang fungsi-fungsinya mempunyai signifikansi akuntansi menunaikan tugas-tugas mereka dapat membantu auditor menilai apakah kendali internal akuntansi berjalan secara efektif atau tidak. Prosedur pengamatan berbeda dengan prosedur pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik memerlukan penghitungan ataupun inspeksi auditor terhadap aset tertentu seperti kas, persediaan, atau aset tetap. Sedangkan pengamatan terfokus pada aktivitas-aktivitas klien dengan tujuan memahami siapa yang melakukannya dan bagaimana serta kapan dilakukan. Jenis prosedur audit yang ketujuh adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi atau reconciliation adalah proses penautan dua catatan yang saling independen. Dalam audit, catatan yang satu biasanya catatan yang dibuat oleh klien, adapun catatan lainnya berasal dari pihak ketiga. Penyusunan rekonsiliasi bank merupakan contoh yang lumrah prosedur rekonsiliasi. Pada saat menerapkan prosedur rekonsiliasi, auditor mencermati verifikasi catatan kelas klien terhadap catatan bank atau rekening koran. Dengan mencermati cek yang beredar, setoran dalam perjalanan,
dan pos-pos rekonsiliasi lainnya, auditor berusaha memperhitungkan semua pos yang mengakibatkan perbedaan antara catatan klien dengan catatan bank yang tertera di rekening koran. Rekonsiliasi terutama berfungsi sebagai asersi kelengkapan dan asersi keberadaan atau keterjadian. Dengan merekonsiliasi dua catatan tadi, auditor mampu menemukan unsur-unsur yang tidak dicatat pada catatan akuntansi klien. Umpamanya, dalam rekonsiliasi bank, auditor dapat mengidentifikasi pengeluaran kas yang sudah dicatat oleh bank, namun ternyata belum dibukukan oleh klien, yang apabila dibiarkan tentunya dapat menjadi salah saji kelengkapan. Prosedur audit yang ke-8 adalah permintaan keterangan. Permintaan keterangan atau inquiry adalah pengajuan pertanyaan kepada manajemen dan pegawai entitas mengenai akuntansi maupun signifikansi auditing. Contoh, auditor dapat mengajukan pertanyaan kepada gudang, kepada kepala bagian gudang perihal prosedur kendali yang mencegah pencurian bahan baku. Auditor juga mengharuskan representasi manajemen mengenai informasi seperti transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan kewajiban kontingent. Prosedur permintaan keterangan diterapkan secara ekstensif dalam sebuah audit. Respons terhadap permintaan keterangan bisa berbentuk lisan maupun tertulis. Keahlian komunikasi yang efektif harus dikembangkan dalam upaya menghindari bias dalam menyikapi komentar dari pegawai klien, tatkala menggali informasi yang dibutuhkan. Dalam menilai respons terhadap permintaan keterangan, auditor mesti memakai pengalaman bisnis dan pengalaman klien guna memastikan kewajaran dan keandalan respons. Meskipun respons terhadap permintaan keterangan lisan dan tertulis biasanya terbatas keandalannya, respons itu dapat menjadi titik tolak bagi penerapan prosedur audit lainnya. Respons terhadap permintaan keterangan biasanya didukung melalui pelaksanaan prosedur audit lainnya. Prosedur audit yang ke-9 adalah inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan dokumen dengan sebuah cara yang berbeda dengan prosedur pengecekan dokumen atau vouching maupun penelusuran dokumen atau tracing. Prosedur inspeksi atau inspection adalah pembacaan kritis sebuah dokumen dengan tujuan membandingkan informasinya dengan informasi lain yang diketahui auditor atau yang tercatat dalam akun. Prosedur ini dapat diaplikasikan terhadap banyak dokumen yang berbeda, seperti kontrak sewa guna usaha, notula rapat dewan direksi, maupun polis asuransi. Inspeksi dokumen-dokumen tertentu dapat menyodorkan bukti-bukti langsung tentang keberadaan sebuah aset. Misalnya, instrumen keuangan seperti saham atau obligasi di mana dokumen itu sendiri merupakan aset. Pada saat yang sama, inspeksi dokumen tidak dapat memberikan bukti berkenaan dengan asersi-asersi kepemilikan dan penilaian aset. Demikian pula, inspeksi aset-aset berwujud dapat menyediakan bukti yang adil tentang keberadaannya, namun bukanlah tentang hak dan kewajiban entitas atau valuasi aset. Inspeksi juga menyediakan instrumen untuk mengevaluasi bukti fisik. Contoh lainnya adalah inspeksi pelaksanaan kontrak yang dapat memberikan bukti sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi entitas seperti pengakuan pendapatan. Pemindaian merupakan jenis inspeksi yang dilakukan auditor untuk menelaah atau mereview sebuah dokumen menyangkut unsur-unsur yang tidak lazim. Contoh,
auditor dapat memindai buku pembantu piutang usaha untuk menentukan keberadaan pelanggan dengan saldo kredit besar yang harus direklasifikasi sebagai kewajiban. Unsur-unsur yang biasanya ditemukan melalui upaya pemindaian meliputi debit-debit dalam akun-akun pendapatan, kredit-kredit dalam akun-akun beban, menghapus bukuan piutang usaha dalam nilai besar yang tidak lazim, pembayaran cek bernilai besar yang tidak lazim, volume penjualan bernilai kecil yang tidak lazim dalam bulan mendekati akhir tahun, dan setoran kas bernilai besar tepat sebelum akhir tahun. Prosedur analitis. Prosedur analitis, analytical procedure, adalah prosedur yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi informasi keuangan yang ada dalam laporan keuangan berdasarkan konsep bahwa informasi keuangan tersebut memiliki hubungan yang masuk akal atau hubungan yang wajar dengan informasi dan data keuangan serta non-keuangan lainnya. Auditor menggunakan prosedur analitis pada tahap tertentu dalam audit, seperti dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan audit, dan tahap kesimpulan. Gambar 4.12 memperagakan sumber-sumber informasi yang dapat dipakai untuk mengadakan prosedur analitis. Prosedur ini membantu auditor untuk mencermati bidang-bidang yang berubah secara tidak lazim. Prosedur analitis meliputi komputasi dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal, perbandingan angka aktual dengan data historis atau ekspektasi anggaran, dan aplikasi model matematis dan model statistis seperti analisis regresi. Analisis regresi dapat melibatkan penggunaan data non-keuangan, misalnya banyaknya karyawan, ataupun data keuangan. Data klien dapat berasal dari tahun-tahun sebelumnya, anggaran-anggaran, atau tahun berjalan. Gambar 4.13 menyajikan contoh-contoh prosedur analitis yang melibatkan perbandingan. Gambar 4.12, prosedur analitis dan sumber informasinya. Dalam kotak ini dapat kita lihat pada sisi kiri prosedur analitis, sedangkan pada sisi kanan sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan prosedur analitis. Kita lihat yang pertama prosedur analitisnya, perbandingan saldo-saldo akun tahun berjalan dengan saldo-saldo terbandingkan dari satu atau beberapa periode. Sedangkan sumber informasi yang dapat dipakai adalah informasi akun keuangan untuk periode-periode terbandingkan. Contohnya, akun biaya pokok penjualan tahun berjalan dengan saldo tahun lalu. Yang kedua, perbandingan saldo-saldo akun tahun berjalan dengan hasil perakiraan yang ada pada anggaran atau proyeksi perusahaan. Sumber informasinya adalah anggaran dan perakiraan perusahaan. Contoh, akun biaya pokok penjualan tahun berjalan dengan jumlah dianggarkan perusahaan. Prosedur analitis yang ketiga adalah evaluasi hubungan saldo akun tahun berjalan dengan saldo akun tahun berjalan lainnya untuk kesesuaian dengan pola terprediksi berdasarkan pengalaman perusahaan. Sumber informasinya adalah hubungan finansial di antara akun-akun dalam periode berjalan. Contoh, lamanya hari penjualan persediaan. Berikutnya adalah perbandingan saldo akun tahun berjalan
dan hubungan finansial, yakni rasio-rasio, dengan informasi serupa untuk industri di mana perusahaan berkiprah. Sumber informasinya adalah statistik industri. Contoh, hari penjualan persediaan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri. Prosedur analitis yang terakhir adalah mempelajari hubungan dari saldo-saldo akun tahun berjalan dengan informasi non-finansial yang relevan. Contoh, statistik produksi fisik. Informasinya berasal dari informasi non-finansial seperti statistik produksi fisik. Contoh, hari penjualan persediaan atau lamanya hari penjualan persediaan dibandingkan dengan pesanan yang tidak terpenuhi. Jadi demikian tadi prosedur analitis dan sumber informasi yang dipakai untuk melakukan prosedur analitis. Gambar 4.13 memperagakan prosedur analitis yang melibatkan perbandingan. Pada sisi kiri kita lihat prosedur analitis serta beberapa perbandingan yang dapat dilakukan, sedangkan pada sisi kanan adalah contoh-contohnya. Kita lihat yang pertama prosedur analitis yang melibatkan perbandingan, membandingkan informasi keuangan periode berjalan dengan informasi periode sebelumnya. Contohnya di sini adalah membandingkan gaji karyawan pada tahun ini dengan gaji karyawan pada tahun lalu. Perbandingan yang kedua, membandingkan informasi keuangan periode berjalan dengan data prediksian. Contohnya, membandingkan biaya penjualan sesungguhnya dengan biaya penjualan dianggarkan atau anggaran biaya penjualan. Perbandingan ketiga untuk prosedur analitis adalah membandingkan informasi keuangan periode berjalan dengan hubungan yang diketahui atau terprediksi. Contohnya, membandingkan beban komisi wiraniaga dengan penjualan tercatat dikali tarif komisi. Perbandingan yang keempat adalah membandingkan informasi keuangan periode berjalan dengan informasi industri. Contohnya di sini adalah membandingkan persentase margin kotor klien dengan rata-rata industri. Sedangkan perbandingan yang terakhir yang digunakan dalam prosedur analitis adalah membandingkan informasi keuangan periode berjalan dengan informasi non-keuangan pada saat ini. Contohnya, membandingkan banyaknya jam kerja dengan beban tenaga kerja. Prosedur analitis bertumpu pada premis bahwa hubungan data yang masuk akal atau wajar dapat diperkirakan akan berlangsung kecuali muncul penyebab kondisi-kondisi khusus yang mengakibatkan perubahan hubungan itu. Kondisi-kondisi khusus itu meliputi transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang tidak lazim, perubahan akuntansi, perubahan bisnis, kesalahan atau ketidakberesan, dan peristiwa-peristiwa tidak terduga. Contoh, ketika kondisi ekonomi berubah, penjualan sebuah entitas dapat sangat berbeda dari penjualan pada periode sebelumnya. Auditor mencermati angka-angka, mencari hubungan yang masuk akal di antara angka-angka tersebut. Apabila hubungannya tidak jelas, maka besar risikonya bahwa angka-angka tadi keliru dan wajib dicari di mana letak kelainannya atau ketidaklazimannya. Gambar 4.14 memperagakan beberapa salah saji atau masalah yang dapat diidentifikasi manakala auditor menginvestigasi
perbedaan signifikan yang disingkapkan oleh berbagai prosedur analitis. Kita lihat di sini gambar 4.14, masalah potensial yang diungkapkan oleh prosedur analitis. Pada sisi kiri kita lihat di sini prosedur analitis yang dapat dijalankan oleh auditor. Sedangkan pada sisi kanan kita lihat di sini masalah potensial yang dapat diungkapkan oleh prosedur analitis yang dijalankan oleh auditor. Yang pertama, perbandingan tingkat persediaan untuk tahun berjalan dengan yang dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan masalah potensial yang dapat diungkapkan adalah salah saji persediaan dan masalah keusangan persediaan. Yang kedua, perbandingan beban riset dan pengembangan dengan jumlah beban dianggarkan. Masalah potensial yang dapat diungkapkan adalah misklasifikasi beban riset dan pengembangan. Yang ketiga, perbandingan perputaran piutang usaha untuk tahun berjalan dengan yang dicari dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan masalah potensial yang dapat diungkapkan adalah salah saji penjualan atau piutang usaha, salah saji penyisihan piutang ragu-ragu. Yang keempat, perbandingan persentase laba kotor klien dengan yang dari rata-rata industri terbitan. Sedangkan salah saji potensial yang dapat diungkapkan adalah salah saji penjualan atau piutang usaha, salah saji biaya pokok penjualan dan persediaan. Yang kelima, prosedur analitisnya, perbandingan catatan kuantitas produksi dengan catatan penjualan. Masalah potensial yang dapat diungkapkan adalah salah saji penjualan dan salah saji persediaan. Yang terakhir, prosedur analitisnya adalah perbandingan beban bunga dengan yang dari rata-rata saldo utang obligasi berbunga. Sedangkan masalah potensial yang dapat diungkapkan adalah kurang saji persediaan dan salah saji beban bunga. Jadi semua teknik prosedur analitis terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, auditor harus mencari informasi atau data mengenai angka atau kelompok angka dalam laporan keuangan. Yang kedua, auditor memprediksi hubungan di antara informasi tersebut dan unsur atau unsur-unsur yang sedang diselidiki, dan lantas ditetapkan kisaran hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, auditor harus membandingkan relasi antara yang diprediksi dengan yang aktual dan mengambil langkah yang tepat. Apabila hubungan aktual sejalan dengan ekspektasi, auditor dapat menyikapinya dengan mengurangi banyaknya pengujian dalam bidang itu. Seandainya relasi aktual berbeda secara signifikan dengan ekspektasi, auditor akan meminta penjelasan manajemen. Jika auditor mendapat penjelasan yang masuk akal, auditor akan mencari bukti untuk menguatkan hal itu. Sekiranya tiada penjelasan, auditor terpaksa mengadakan pengujian yang lebih mendalam. Prosedur analitis melibatkan evaluasi informasi keuangan dengan sebuah penelitian hubungan di antara data keuangan dan data non-keuangan. Auditor dapat memakai hubungan tadi untuk menggali bukti mengenai kewajaran laporan keuangan. Angka prediksian atau angka taksiran dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk yang pertama, informasi keuangan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Yang kedua, hasil prediksian atau hasil antisipasian seperti anggaran atau perakiraan. Hubungan dari pos-pos laporan keuangan dalam periode kini. Informasi serupa mengenai industri entitas. Hubungan informasi keuangan dengan data operasi atau informasi non-keuangan yang relevan lainnya. Contoh bagaimana auditor memakai sumber-sumber tadi untuk membuat angka estimasi diperagakan melalui gambar 4.15. Setiap klien menghasilkan informasi keuangan internal yang dapat dipakai dalam melakukan prosedur analitis. Laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya, perakiraan, laporan produksi dan laporan kinerja bulanan hanya beberapa sumber data yang kemungkinan dapat diduga mempunyai relasi yang mampu diprediksi dengan angka-angka laporan keuangan. Pada saat membuat hubungan, auditor memakai nilai rupiah, kuantitas fisik, rasio, atau persentase. Dalam upaya meningkatkan presisi prosedur, relasi yang terpisah dapat dihitung untuk setiap divisi atau lini produk. Kita lihat di sini gambar 4.15, contoh angka estimasi. Pada sisi kiri kita lihat sumber angka estimasi. Pada sisi kanan adalah contohnya. Yang pertama, laporan keuangan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Contohnya di sini membuat angka taksiran penjualan tahun kini berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua, hasil antisipasian atau prediksian seperti anggaran dan perakiraan. Contohnya, membuat angka taksiran penjualan tahun kini berdasarkan anggaran sekarang. Yang ketiga, hubungan dari pos-pos laporan keuangan dalam periode. Contohnya, membuat angka taksiran piutang usaha berdasarkan rasio perputaran piutang usaha. Sumber informasi yang keempat adalah informasi serupa mengenai industri entitas. Contohnya, membuat angka taksiran beban gaji berdasarkan persentase rata-rata industri. Sumber angka estimasi berikutnya yang terakhir adalah hubungan laporan keuangan dengan data operasi atau informasi non-keuangan lainnya. Contohnya, membuat angka taksiran pendapatan untuk sebuah hotel berdasarkan banyaknya kamar, tarif standar per kamar, dan tingkat hunian. Jadi ini adalah contoh angka estimasi dan sumber angka estimasinya. Prosedur analitis menganalisis koneksi di antara data untuk menyediakan bukti salah saji material dalam laporan keuangan. Sebagaimana diutarakan melalui gambar 4.16, ada 3 jenis prosedur analitis yang lazim dipakai. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren ini merupakan analisis perubahan saldo akun atau rekening selama periode waktu tertentu. Yang kedua, analisis rasio. Analisis rasio ini merupakan perbandingan hubungan di antara akun-akun laporan keuangan. Yang ketiga, tes kewajaran yang merupakan komputasi yang biasanya melibatkan data non-keuangan yang dipakai untuk mengestimasi saldo akun. Kita lihat di sini gambar 4.16, contoh prosedur analitis yang lazim dipakai. Pada sisi kiri kita lihat tipenya atau jenisnya, tentunya jenis prosedur analitis, sedangkan pada sisi kanan adalah contohnya.
Yang pertama, analisis tren. Contohnya, membandingkan pendapatan penjualan untuk tahun 2000X2 dengan pendapatan penjualan selama tahun 1999X hingga 2000X1. Yang kedua, analisis rasio. Contohnya, menghitung perputaran piutang usaha, penjualan kredit dibagi dengan piutang bersih, dengan rata-rata industri. Yang ketiga, tes kewajaran. Contoh aplikasinya, menaksir beban gaji dengan cara mengalihkan banyaknya karyawan dengan jam kerja dan rata-rata tarif per jam kerja. Jadi ini adalah contoh prosedur analitis yang lazim dipakai oleh auditor. Kita masuk ke jenis prosedur analitis yang pertama, yakni analisis tren. Analisis tren atau trend analysis melibatkan telaah atau review perubahan yang terjadi di sebuah akun selama beberapa waktu. Analisis tren merupakan prosedur analitis yang sangat lazim dipakai. Dengan menganalisis perubahan saldo akun selama periode akuntansi yang lalu, auditor dapat membuat hasil prediksian selama periode berjalan atau periode kini. Pendekatan terhadap analisis tren disebut juga pendekatan kausal, menuntut auditor untuk membuat hasil prediksian yang eksplisit. Pendekatan alternatif untuk analisis tren adalah dengan memakai pendekatan diagnostik, di mana auditor sekedar membandingkan angka kini dengan tren untuk melihat apakah tren kini tampak masuk akal atau wajar. Tatkala menerapkan pendekatan diagnostik, auditor tidaklah mengembangkan sebuah prediksi eksplisit, melainkan auditor menganggap tidak ada kesulitan manakala sebuah saldo akun tidak kelihatan melenceng dari jalur. Meskipun demikian, dari perspektif auditing, sebuah pos yang kelihatannya disajikan secara wajar atau secara benar boleh jadi salah saji secara material. Maka dari itu, auditor harus mencermati aplikasi pendekatan kausal dengan membangun sebuah pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan akun berubah, dan kemudian memakai faktor tersebut dalam upaya menghitung angka estimasi untuk dibandingkan dengan angka sesungguhnya. Karena menuntut lebih banyak upaya, pendekatan kausal lebih mahal dilakukan. Oleh karenanya, auditor harus memperhitungkan manfaat biaya dari kedua pendekatan atau ancangan tadi, manakala menentukan ancangan mana yang hendak dipakainya. Gambar 417 melukiskan contoh kertas kerja yang menggunakan pendekatan kausal. Kita memperagakan analisis tren dengan pendekatan kausal. Kita lihat di sini PT Anugrah Alam yang merupakan klien auditor. Lalu pada kotak sebelah kanan menunjukkan siapa yang menyusun analisis tren. Ini apanya? Inisialnya, tanggal disusun, lalu supervisor yang memeriksanya. Sini kita lihat ekspektasi akun-akun penjualan dan beban penjualan akan meningkat 10% dibandingkan dengan akun-akun pada tahun sebelumnya. Pada baris pertama kita lihat penjualan, biaya pokok penjualan, baris kedua komisi penjualan, dan yang terakhir promosi. Di sini pada 2000X2, angka pada 2000X2, sedangkan ini ekspektasi pada 2000X3,
Kolom ini hasil aktual pada 2000x3, sedangkan ini perubahan, yakni perubahan dari ekspektasi 2000x3 dibandingkan dengan hasil aktual pada 2000x3 menurut angka yang terdapat di buku besar. Sedangkan di sini adalah persentase perubahannya. Pada penjualan contohnya kita lihat 2000x2 angkanya 6 juta, diprediksi untuk tahun 2000x3 angkanya 6.600.000, sedangkan hasil aktual pada 2000x3 sesuai dengan angka di buku besar 6.850.000, sehingga ada perubahan sebesar 2.250.000. Persentase perubahan ini adalah 250.000 dibagi dengan 6.600.000, diperoleh angka 3,65%. Yang kedua adalah biaya pokok penjualan, angkanya 4.200.000, ekspektasi 2000x3 4.500.000, sedangkan hasil aktual di buku besar 4.600.000, perubahannya 100.000, persentase perubahan 100.000 dibandingkan dengan 4.500.000, diperoleh angka 2,17%. Begitu seterusnya dengan komisi penjualan dan promosi. Nah, dari angka-angka ini penjelasan yang dibuat adalah yang pertama, klien membuka cabang baru pada bulan Juli. Penjelasan yang pertama ini mengacu ke yang ini, penjualan. Kenapa ada perubahan sebesar 3,65%? Ternyata ini karena klien membuka cabang baru pada bulan Juli. Sedangkan penjelasan untuk yang kedua, kenapa ada perubahan sebesar 2,17%? Ternyata adalah barang-barang yang dijual dialihkan ke barang yang mempunyai margin kotornya tinggi. Sedangkan penjelasan untuk yang ketiga, komisi penjualan, terjadi perubahan 11,44%. Penjelasannya di sini adalah tarif komisi penjualan meningkat dari 6% ke 7% pada tahun 2000x3. Sedangkan yang terakhir promosi, ada perubahan persentasenya negatif, artinya ada penurunan dari 74.000 ekspektasinya menjadi 73.000, terjadi penurunan, sehingga penurunannya adalah 1,37%. Penjelasannya di sini adalah anggaran promosi ternyata dikurangi. Jadi ini adalah contoh penggunaan analisis tren dengan pendekatan kausal. Analisis tren dapat dipilah menjadi dua, analisis tren sederhana dan analisis regresi. Analisis tren sederhana atau simple trend analysis menentukan angka taksiran berdasarkan saldo akun pada periode sebelumnya. Sebagai misal, perusahaan mungkin mengalami rata-rata kenaikan tahunan pendapatan penjualan setinggi 10%. Auditor dapat memprediksi bahwa pendapatan penjualan akan melonjak sebesar 10% selama tahun berjalan. Seandainya penjualan tidak melambung setinggi 10%, hal itu dapat dijelaskan oleh faktor-faktor seperti menajamnya kompetisi atau resesi ekonomi. Padahal keadaan itu mungkin pula menjadi pertanda bahwa sangat banyak penjualan yang belum dicatat. Dalam hal ini menyangkut asersi kelengkapan. Analisis tren jenis yang kedua adalah analisis regresi.
Pendapatan penjualan dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, termasuk diantaranya kondisi ekonomi, pemasaran, dan siklus hidup produk. Semakin banyak ragam analisis tren yang kompleks yang memasukkan variabel lainnya yang dapat dipakai oleh auditor untuk melakukan analisis tren. Analisis regresi merupakan teknik yang lazim dipakai yang lebih akurat daripada analisis tren sederhana. Analisis regresi merupakan metode statistis untuk mencari garis yang paling pas untuk sebuah persamaan berupa I sama dengan A plus BX melalui titik-titik data yang ada. Variabel I adalah variabel terikat. Variabel X merupakan variabel bebas, sedangkan variabel B di sini adalah koefisien variabel bebas, dan A merupakan perpotongan atau intercept. Dengan memakai analisis regresi, auditor membuat persamaan matematis I sama dengan A plus BX dalam kurung kurawal yang memakai sebuah unsur X untuk memprediksi unsur lainnya, dalam hal ini I. Dalam persamaan itu, A menunjukkan istilah konstanta dan B mengukur perubahan I untuk setiap unit perubahan X. Jenis prosedur analisis kedua yang dapat dipakai auditor adalah analisis rasio. Analisis rasio membandingkan hubungan di antara saldo akun-akun. Analisis tren yang diuraikan sebelumnya terfokus pada sebuah saldo saja dan tidak menyertakan pengetahuan auditor mengenai hubungan di antara saldo akun-akun. Sedangkan pada analisis rasio memanfaatkan pengetahuan auditor tentang hubungan di antara saldo akun-akun. Analisis rasio berfaedah untuk mencermati laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan analisis tren mempunyai kegunaan terbatas dalam memeriksa saldo akun-akun neraca. Akun-akun laporan laba rugi mengukur aliran yang pada umumnya lebih dapat diprediksi ketimbang akun-akun neraca yang menyajikan jumlah pada suatu saat tertentu yang merupakan pengaruh bersih dari beberapa aliran. Karena analisis tren terpusat pada perubahan saldo akun periode sebelumnya, maka teknik analisis tren ini tidak berfaedah untuk akun-akun neraca yang relatif sukar diprediksi. Analisis rasio sangatlah efektif untuk akun-akun laporan laba rugi, karena analisis ini biasanya menangkap keanekaan aktivitas operasi, sebagai misal penjualan yang mempengaruhi saldo akun, contohnya biaya pokok penjualan. Meskipun masing-masing akun neraca lebih sulit diprediksi, analisis rasio sering merupakan prosedur analitis yang berfaedah terhadap akun-akun neraca, karena teknik ini mengukur hubungan yang sering dapat diprediksi di antara akun-akun neraca. Analisis rasio memampukan auditor untuk membandingkan kinerja entitas saat ini dengan kinerja sebelumnya, karena relasi itu sering tetap stabil sepanjang waktu. Lebih lanjut, analisis rasio boleh dipakai untuk membandingkan posisi keuangan entitas dengan posisi keuangan entitas lainnya, karena hubungan tadi biasanya tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, faedah utama analisis rasio adalah kesanggupannya dalam mengidentifikasi hubungan yang stabil di dalam sebuah entitas selama periode waktu tertentu, dan hubungan yang lazim di kalangan entitas yang berkecimpung di sebuah industri. Dengan demikian,
Ada dua pendekatan untuk analisis rasio. Analisis deret berkala atau time series analysis, di mana rasio-rasio sebuah perusahaan dibandingkan sepanjang waktu tertentu, dan analisis lintas seksional, cross-sectional analysis, di mana rasio-rasio di antara perusahaan dibandingkan satu sama lain. Gambar 418 mengilustrasikan perbedaan di antara kedua pendekatan tersebut. Gambar 418 memperagakan dua pendekatan untuk analisis rasio, yakni analisis deret berkala dan analisis lintas seksional. Dalam gambar ini kita lihat menyangkut perputaran piutang usaha. Ada PT Ozon, PT Petra, PT Kiki, PT Rose, dan rata-rata industri. Sedangkan tahunnya meliputi 1998 hingga 2008. Dari gambar ini dapat kita lihat analisis deret berkala atau analisis rangkaian waktu. Dia hanya melibatkan satu perusahaan saja, yakni PT Ozon, namun mencakup beberapa waktu atau beberapa rangkaian waktu, yakni dari tahun 1998 sampai tahun 2005. Sedangkan untuk analisis lintas seksional, ini dia melibatkan beberapa PT. Dalam contoh ini dia melibatkan 4 PT. Melibatkan 4 PT yang masing PT-PT-nya ini dibandingkan rasionya ada yang 4,1, 4,1, 4,8, 4,8, sedangkan rata-rata industrinya adalah 4,6. Jadi perbedaan utamanya di sini, kalau untuk analisis deret berkala dia hanya melibatkan satu PT, tapi untuk beberapa rangkaian waktu. Sedangkan untuk analisis lintas seksional dia hanya melibatkan satu waktu saja. Dalam hal ini contohnya 2005, namun melibatkan beberapa perusahaan atau beberapa PT. Jadi itu adalah perbedaan antara analisis deret berkala dan analisis lintas seksional. Auditor memakai dua metode yang lazim untuk menerapkan analisis rasio. Rasio keuangan yang berdasarkan rasio di antara akun-akun laporan keuangan dan laporan keuangan dengan ukuran bersama, di mana saldo akun-akun diperlihatkan sebagai sebuah persentase dari jumlah keseluruhan. Rasio keuangan. Rasio keuangan menganalisis hubungan di antara saldo akun yang diprediksi oleh auditor akan tetap stabil sepanjang waktu maupun sama di antara perusahaan-perusahaan. Gambar 419 memperlihatkan contoh rasio keuangan yang lazim dipakai, bagaimana cara menghitungnya. Kita lihat di sini, gambar 419, rasio yang lazim. Pada kolom pertama kita lihat rasio, kolom kedua kita lihat rumus, kolom ketiga merupakan tujuan. Rasio likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan memberikan indikasi solvensi perusahaan. Di sini rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.
atau kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat, rumusnya adalah aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Tujuan rasio lancar adalah untuk menunjukkan apakah klaim kreditor jangka pendek dapat dipenuhi dengan aset lancar. Sedangkan rasio cepat tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan entitas untuk membayar kreditor jangka pendek tanpa harus menjual persediaannya. Makanya dalam rumus ini kita lihat pos persediaan itu dikurangkan. Yang kedua, rasio daya ungkit. Mengukur seberapa besar pendanaan entitas berdasarkan utang dan memberikan ukuran risiko yang ditanggung oleh kreditor entitas. Rasio daya ungkit terdiri atas rasio utang dan rasio perolehan bunga berganda. Rumus rasio utang adalah utang total atau keseluruhan utang dibagi dengan aset total atau seluruh aset. Sedangkan rasio perolehan bunga berganda, rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan aset total atau keseluruhan aset. Rasio utang tujuannya adalah untuk menunjukkan persentase dari keseluruhan dana yang disediakan oleh kreditor, atau rasio utang yang tinggi bermakna risiko yang lebih besar bagi kreditor. Sedangkan tujuan rasio perolehan bunga berganda adalah untuk mengukur seberapa jauh laba dapat menurun namun masih memberikan kemampuan kepada entitas untuk membayar biaya bunga tahunannya. Kegagalan memenuhi kewajiban bunga tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum oleh kreditor. Yang ketiga adalah rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rumusnya, utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Tujuan rasio utang jangka panjang adalah memperlihatkan bagian entitas yang didanai melalui utang jangka panjang versus ekuitas pemilik. Berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur seberapa efektif sebuah entitas memakai sumber dayanya. Yang pertama di sini ada rasio perputaran persediaan. Rumusnya adalah biaya pokok penjualan dibagi dengan persentase dibagi dengan persediaan rata-rata. Tujuannya adalah menaksir berapa kali dalam setahun persediaan dijual atau berputar. Yang kedua adalah rasio umur persediaan. Rumusnya adalah 365 hari atau 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Rasio umur persediaan menunjukkan lamanya persediaan di gudang pada akhir tahun. Rasio aktivitas yang ketiga adalah rasio perputaran piutang usaha. Rumusnya adalah penjualan kredit bersih dibagi dengan piutang usaha rata-rata. Rasio perputaran piutang usaha tujuannya untuk menunjukkan estimasi frekuensi penagihan piutang usaha dalam 1 tahun.
Rasio aktivitas yang berikutnya adalah rasio umur piutang usaha. Rumusnya adalah 365 hari atau 365 dibagi dengan perputaran piutang usaha. Tujuannya adalah rasio umur piutang usaha memperlihatkan umur piutang usaha atau lamanya hari penjualan kredit tidak tertagih. Rasio aktivitas yang berikutnya adalah rasio perputaran aset total. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan aset total atau jumlah aset. Rasio perputaran aset total tujuannya untuk mengindikasikan volume penjualan berdasarkan aset total. Rasio berikutnya adalah rasio profitabilitas, yang tujuannya mengukur efektivitas pengelolaan entitas. Rasionya antara lain terdiri atas rasio penjualan terhadap aset total. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan aset total. Rasio penjualan terhadap aset total tujuannya untuk memperlihatkan kemampuan entitas dalam memakai asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio profitabilitas yang kedua adalah rasio margin kotor. Rumusnya adalah margin kotor dibagi dengan penjualan bersih. Rasio margin kotor tujuannya adalah untuk menunjukkan persentase hubungan berdasarkan penjualan. Rasio probabilitas yang ketiga adalah rasio margin laba atas penjualan. Rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Rasio margin laba atas penjualan tujuannya adalah untuk memperlihatkan imbalan yang didapat oleh entitas terhadap penjualan. Rasio profitabilitas yang berikutnya adalah rasio margin operasi bersih. Rumusnya penjualan bersih dibagi dengan aset total. Rasio margin operasi bersih tujuannya untuk menunjukkan efektivitas manajemen dalam memakai aset entitas untuk menghasilkan laba operasi. Rasio profitabilitas yang berikutnya adalah rasio imbalan atas jumlah aktiva atau aktiva total. Rumusnya laba bersih plus beban bunga dibagi dengan aset total atau jumlah aset. Rasio imbalan atas aset total tujuannya untuk mengindikasikan imbalan yang diterima perusahaan dari asetnya. Rasio profitabilitas yang terakhir adalah rasio imbalan atas ekuitas pemegang saham biasa. Rumusnya laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi dengan ekuitas pemegang saham rata-rata. Rasio imbalan atas ekuitas tujuannya adalah untuk menunjukkan imbalan atas investasi bagi pemegang saham biasa. Jadi demikianlah beberapa rasio yang lazim digunakan oleh auditor. Dengan memakai rasio keuangan seperti yang tercantum di gambar 419, auditor dapat melakukan analisis deret berkala
atau analisis lintas seksional terhadap akun-akun keuangan. Umpamanya, rasio perputaran piutang usaha yang diperagakan pada gambar 419 merupakan indikator yang bagus kebijakan kredit perusahaan. Dalam kasus tersebut, rasio PT Ozon pada tahun 2005 yakni 4,1 lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dan rata-rata industri yang angkanya adalah 4,6. Rasio itu mampu menunjukkan bahwa PT Ozon yang mengalami kesulitan kolektivitas piutang usahanya atau terjadi batas pemisah yang keliru dari penjualannya pada akhir tahun. Dalam kondisi demikian, auditor harus menyelidiki lebih mendalam dengan cara menganalisis penentuan umur piutang usaha secara lebih rinci, memperbanyak tes batas pemisah penjualan, atau mencermati rasio penjualan terhadap biaya pokok penjualan, atau barangkali dengan mengkaji ulang lebih dalam kecukupan akun penyisihan piutang ragu-ragu. Laporan keuangan ukuran bersama. Untuk menyusun laporan keuangan ukuran bersama, auditor mengkonversikan nilai rupiah setiap saldo akun ke sebuah persentase dari beberapa angka keseluruhan yang relevan, seperti aset total atau beban total. Laporan keuangan ukuran bersama dapat disusun dalam format analisis deret berkala maupun analisis lintas seksional, sekalipun format analisis deret berkala yang lebih sering dipakai atau digunakan. Kendatipun laporan ukuran bersama sering disusun untuk neraca, namun laporan laba rugi ukuran bersama pada umumnya lebih berguna. Sebagian besar akun pendapatan dan akun beban mempunyai tautan yang jelas dengan jumlah penjualan. Rasio biaya pokok penjualan terhadap penjualan adalah salah satu prosedur analitis yang sangat sering dipakai oleh auditor. Bagi sebagian besar entitas, rasio itu memiliki pola yang stabil dan dapat diprediksi, sehingga berfaedah untuk perbandingan selama jangka waktu tertentu atau dengan perusahaan sejenis. Tes kewajaran. Tes kewajaran atau reasonableness test adalah komputasi yang menghitung angka taksiran dengan memakai data operasi sebagai variabel bebas. Contoh, banyaknya penumpang per kilometer, dan pendapatan rata-rata penumpang per kilometer dapat dipakai untuk menetapkan sebuah taksiran pendapatan penumpang untuk perusahaan maskapai penerbangan ataupun perusahaan bis malam. Persentase hunian kamar untuk sebuah hotel dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pendapatan kamar hotel. Untuk melakukan tes kewajaran, auditor membuat sebuah model yang menjelaskan perubahan variabel terikat, umpamanya jumlah pendapatan, dengan menganalisis perubahan variabel bebas, misalnya banyaknya penumpang. Tes kewajaran berbeda dari analisis tren dan analisis rasio. Analisis tren melibatkan model deret berkala, sedangkan tes kewajaran melibatkan model sebuah periode. Analisis rasio melibatkan perbandingan hubungan di antara data keuangan, sedangkan tes kewajaran memakai data operasi, yaitu data non-keuangan, untuk memprediksi data keuangan. Dengan demikian,
Pemeriksaan hubungan beban komisi penjualan dengan penjualan diklasifikasikan sebagai analisis rasio. Sedangkan pemeriksaan beban komisi penjualan berdasarkan banyaknya karyawan bagian penjualan dikategorikan sebagai tes kewajaran. Karena tes kewajaran melibatkan data operasi yang biasanya mengukur aliran, maka tes itu lebih aplikatif untuk akun-akun laporan laba rugi ketimbang akun-akun neraca. Pemilihan prosedur audit yang akan diterapkan. Dalam menetapkan prosedur audit mana yang akan diterapkan untuk memperoleh bukti audit, auditor independen haruslah mempertimbangkan apakah satu atau beberapa prosedur akan menyodorkan bukti yang dapat mengurangi risiko salah saji hingga ke tingkat rendah yang dapat diterima. Contoh, dalam tes asersi kelengkapan, seorang auditor tidak ingin menerapkan prosedur pengecekan dokumen atau vouching karena prosedur itu tidak akan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Lebih lanjut, prosedur-prosedur spesifik mungkin tidak tersedia karena sifat akun atau golongan transaksi. Contoh, seorang auditor biasanya tidak dapat menerapkan pengamatan atau prosedur observasi untuk menguji piutang usaha. Auditor bisa saja menerapkan lebih dari satu prosedur audit untuk menetapkan validitas sebuah asersi. Contoh, untuk menguji asersi valuasi bahwa persediaan disajikan secara benar pada harga pasar atau biaya perolehan mana yang lebih rendah, prosedur-prosedur berikut perlu diikuti. Pertama, menghitung kembali harga dikali kuantitas pada daftar persediaan guna menentukan apakah pertambahan-pertambahan sudah benar, yang dalam hal ini menyangkut akurasi mekanisnya. Yang kedua, membandingkan harga-harga yang digunakan dalam valuasi persediaan akhir dengan faktur-faktur pemasok mengikuti valuasi persediaan yang digunakan oleh klien, dalam hal ini pemeriksaan dokumen dan catatan. Dalam beberapa kejadian, sebuah prosedur audit dapat menyediakan bukti seputar validitas beberapa asersi. Misalnya, ketika seorang auditor mengamati penghitungan fisik persediaan yang dilakukan klien, auditor dapat 1. Memperoleh bukti tentang asersi-asersi kelengkapan, keberadaan, dan valuasi persediaan. Yang kedua, menentukan bahwa persediaan disertakan dan bahwa persediaan itu hanya disertakan sekali saja dalam penghitungan. Ketiga, menemukan apakah ada persediaan yang usang yang harus dihitung ulang. Melakukan prosedur audit dengan bukti audit dan asersi. Auditor memakai ke-10 prosedur audit untuk mengumpulkan 6 jenis bukti audit. Koneksi di antara berbagai jenis bukti audit dan prosedur audit diperagakan pada gambar 420. Sedangkan gambar 421 memaparkan contoh bagaimana auditor mampu menautkan bukti audit dengan prosedur audit. Kita lihat di sini gambar 420. Gambar 420 memperagakan koneksi bukti audit dengan prosedur audit. Pada kolom pertama kita lihat jenis bukti. Pada kolom kedua, prosedur audit terkait, sedangkan pada kolom ketiga adalah jenis tes. Jenis bukti audit pada baris pertama, bukti fisik. Prosedur audit terkait adalah
pemeriksaan fisik, dan pengamatan. Sedangkan jenis tes audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah tes saldo dan pengamatan dan permintaan keterangan. Jenis bukti audit yang kedua adalah representasi oleh pihak ketiga. Prosedur audit terkaitnya adalah konfirmasi, sedangkan jenis tes audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah tes saldo dan tes transaksi. Jenis bukti audit yang ketiga adalah bukti matematis. Prosedur audit terkait dengan bukti matematis adalah pelaksanaan ulang, sedangkan jenis tes yang dapat dilakukan oleh auditor adalah tes saldo dan tes transaksi. Jenis bukti yang berikutnya adalah bukti dokumenter. Prosedur audit terkait adalah pelaksanaan ulang, pencocokan dokumen atau vouching, penelusuran dokumen atau tracing, inspeksi, rekonsiliasi. Sedangkan jenis tes auditnya adalah tes saldo, tes transaksi, tes saldo, tes transaksi. Untuk penelusuran dokumen juga sama, tes saldo, tes transaksi, hingga ke rekonsiliasi juga sama, tes saldo dan tes transaksi. Jenis bukti audit berikutnya adalah representasi oleh personalia klien. Sedangkan untuk prosedur auditnya adalah permintaan keterangan, sedangkan jenis tes yang dapat dilakukan oleh auditor adalah observasi dan permintaan keterangan. Jenis bukti audit yang terakhir adalah interkoneksi data atau hubungan antar data, sedangkan prosedur audit yang dilakukan adalah prosedur analitis. Tes audit yang dapat dilakukan adalah tes analitis. Jadi demikian rangkuman gambar 4 itu yang memperagakan koneksi bukti audit dengan prosedur audit. Sedangkan gambar 4.21 memperagakan aplikasi koneksi bukti audit dengan prosedur audit. Pada kolom pertama opsi, pada kolom kedua uraian prosedur audit yang dapat dilakukan, pada kolom ketiga bukti audit, pada kolom keempat prosedur audit, sedangkan pada kolom kelima jenis tes. Opsi pertama, saldo awal di audit tahun lalu menguatkan penambahan untuk tahun ini dengan mengeceknya ke faktur. Di auditnya adalah berupa dokumentasi, sedangkan prosedur audit yang dapat dilakukan adalah penelusuran dokumen. Jenis tesnya adalah tes transaksi. Opsi yang kedua, memeriksa secara fisik perlengkapan yang tercantum pada saldo akhir. Di auditnya adalah bukti fisik, sedangkan prosedur auditnya adalah pemeriksaan fisik. Tesnya adalah tes saldo. Ketiga, membandingkan saldo tahun ini dengan saldo tahun lalu. Bukti auditnya adalah hubungan antar data. Prosedur audit yang dapat dilakukan prosedur analitis, sedangkan jenis tesnya adalah tes analitis. Opsi yang keempat adalah menanyakan kepada klien perihal adanya perubahan. Sedangkan untuk bukti auditnya adalah representasi
oleh pegawai klien, sedangkan prosedur auditnya permintaan keterangan, sedangkan jenis tes yang dapat dilakukan oleh auditor adalah observasi dan permintaan keterangan. Yang terakhir adalah opsi yang kelima, meminta daftar perubahan perlengkapan dan membandingkannya dengan dokumen asuransi. Contoh apanya? Contoh buktinya adalah dokumentasi, jenis buktinya, sedangkan prosedurnya adalah inspeksi, sedangkan untuk tes yang dapat dilakukan oleh auditor adalah tes saldo. Jadi demikian gambar 4.21 yang memperagakan aplikasi koneksi bukti audit dengan prosedur audit. Auditor dapat mengadopsi beberapa prosedur audit untuk mencapai sebuah tujuan audit tertentu. Dari gambar 421 terlihat bahwa tersedia 5 prosedur yang berbeda untuk mengumpulkan bukti audit atas asersi keberadaan untuk perlengkapan. Kemungkinan lain, prosedur audit tertentu sanggup memenuhi beberapa tujuan audit. Lebih jauh, tak kala memakai sebuah prosedur audit untuk akun atau rekening tertentu, auditor juga mengumpulkan bukti atas akun-akun laporan keuangan lainnya karena sifat ganda sistem pembukuan berpasangan. Contoh, manakala auditor menguji akun piutang usaha pelanggan untuk validitas, yakni asersi keberadaan, auditor juga menghimpun bukti ihwal keabsahan atau validitas penjualan. Prosedur audit merupakan instrumen yang digunakan auditor untuk menguji validitas asersi tertentu. Sebuah prosedur audit spesifik yang diterapkan pada sebuah perikatan audit kadangkala disebut sebuah tes audit yang berhubungan dengan sebuah asersi laporan keuangan tertentu. Gambar 4.22 menyajikan sebuah contoh prosedur audit yang dapat dipakai dalam penentuan validitas asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan untuk penjualan. Kita lihat di sini gambar 4.22 memperagakan prosedur audit yang digunakan untuk menguji asersi spesifik untuk transaksi penjualan. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Prosedur audit yang dapat digunakan adalah untuk entry-entry dalam jurnal penjualan. Auditor menelusuri salinan faktur penjualan, surat pesanan pembelian, dan dokumen pengiriman. Prosedur audit yang kedua adalah mengirimkan surat konfirmasi piutang usaha. Yang ketiga, mengadakan prosedur analitis. Untuk asersi kelengkapan, prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor adalah untuk dokumen barang. Untuk dokumen pengiriman barang, auditor menelusuri faktur penjualan dan entry ke dalam jurnal penjualan. Prosedur yang kedua adalah melakukan tes batas pemisah. Jadi demikian gambar 4.22 yang memperagakan prosedur audit yang digunakan untuk menguji asersi spesifik untuk transaksi penjualan.